Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabarnya semua? Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu melindungi kita dari segala macam bahaya dan penyakit kapanpun dan dimanapun kita berada. Serta semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan dapat memahami pelajaran sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran fikih setelah pertemuan pertama pada minggu lalu. Dan sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, kita masih berada di bab zakat fitrah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian zakat. Apa itu pengertian zakat? Kemudian juga kita sudah membahas tentang pengertian zakat fitrah. Nah, kedua materi yang sudah disampaikan ini Bapak harap tidak lupa dan terus diingat dan dipelajari kembali. Baik di video ataupun di dalam buku paketnya bisa kamu baca, bisa kamu pelajari kembali ya. Sayang sekali materi yang sudah sampai kemudian dilupakan. Ketika nanti kamu akan ujian, kamu harus mengulang kembali, harus membaca kembali. Nah, jadi perlahan-lahan kita mengingat dan mematangkan pelajaran atau materi yang sudah disampaikan. Oke, semangat anak soleh dan solehah. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, minggu ini, di bab zakat fitrah kita akan membahas tentang ketentuan zakat fitrah. Apa saja sih ketentuan zakat fitrah itu? Mari diperhatikan subbab atau sub dari tema berikut ini. Yang pertama adalah tentang hukum zakat fitrah. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah. Yang ketiga, benda-benda yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah. Yang keempat, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kelima adalah waktu untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Kita akan bahas, kita akan ulas satu persatu ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukumnya zakat fitrah. Ingat ya, pengertian zakat itu apa, pengertian zakat fitrah itu apa. Dan kita akan mengenal hukumnya zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Tidak seperti puasa dan sholat. Wajibnya sholat, wajibnya puasa adalah untuk orang Islam yang sudah baligh atau dewasa. Tapi untuk zakat fitrah ini kita sudah diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Sedari kecil kita sudah diwajibkan ya. Jadi diperhatikan, hukum wajib ini berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun yang sudah dewasa dan yang masih kecil. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Sudah dipastikan mereka beragama Islam karena ketentuan ini berada di dalam syariat agama Islam. Zakat fitrah, beragama Islam. Dari kecil kita sudah lahir, alhamdulillah kedua orang tua kita dalam keadaan muslim, maka kita lahir sebagai orang Islam. Maka kita lahir sebelum waktunya mengeluarkan zakat fitrah, maka kita sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, memiliki kelebihan harta walaupun hanya untuk sehari semalam berikutnya.
terhitung mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi zakat fitrah ini diwajibkan untuk semuanya, walaupun kita hanya memiliki harta sedikit. Misalkan persediaan makanan kita ini hanya cukup untuk 2 hari ke depan, terhitung setelah kamu selesai melaksanakan puasa Ramadan atau di tanggal 30 Ramadan atau di akhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kamu hitung, kita lihat persediaan makanan kita cukup untuk 1 hari ke depan. Maka kelebihan harta itu, kelebihan makanan itu wajib kita keluarkan sebagai zakat fitrah, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Artinya apa sih, Pak? Artinya di sini adalah misalkan kamu punya adik kamu lahir ini sebelum sholat Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Masih bayi, Pak, ya, karena zakat fitrah adalah untuk mensucikan badan, untuk mensucikan jiwa, ya. Jadi semua yang bernyawa, semua yang hidup sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Fahimtum? Insya Allah. Berikutnya adalah benda yang dapat digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa saja sih? Sebagai barang yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Zakat fitrah tidak boleh asal, ya. Pakai emas misalkan, pakai berlian, tidak boleh, ya. A. Menggunakan bahan makanan pokok. Bahan pokok itu apa sih? Bahan makanan pokok itu adalah bahan makanan sebelum diolah menjadi makanan pokok yang berada di daerah tersebut, seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Beras, berarti kita zakat fitrahnya menggunakan nasi, tidak boleh, ya. Kita menggunakannya bahan makanannya, bukan makanan yang sudah jadi. Gak punya beras, gak punya jagung, gak punya gandum, gak punya sagu, punyanya mie, tidak bisa, ya. Mie itu bukan makanan pokoknya, tapi itu bahan olahan yang mungkin berawal dari bahan makanan pokok kita. Jadi inilah acuan sebagai perhatian kita tentang bahan makanan pokok yang boleh kita keluarkan sebagai barang untuk mengeluarkan zakat fitrah, membayar zakat fitrah. Atau sekarang bisa dipersimpel atau dimaksimalkan menggunakan uang. Uang sebagai pengganti barang atau untuk mengeluarkan zakat fitrah. Besarnya adalah melihat harga bahan makanan pokok yang berlaku pada saat mengeluarkan zakat fitrah. Maksudnya adalah dengan uang kita bisa menukar uang itu menjadi beras, menjadi jagung, menjadi gandum, menjadi sagu. Maka uang ini sah digunakan sebagai barang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berapa uangnya? Tidak bisa asal-asalan juga. Kita harus melihat harga bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut pada saat itu. Misalkan ukuran zakat fitrah adalah misalkan 3 liter. 3 liter itu dihargai sebagai 10.000 misalkan pada saat itu, maka 10.000 yang wajib dikeluarkan. Maka harus diperhatikan juga hal-hal yang berhubungan dengan benda yang digunakan saat kamu mengeluarkan zakat fitrah. Insya Allah dipahami, ya. Yang berikutnya adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau disebut muzaki. Muzaki ini artinya adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah, yang wajib mengeluarkan. A. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan, muda ataupun sudah tua, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. B. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga mengeluarkan zakat fitrah selain untuk dirinya sendiri,
juga untuk orang yang berada di bawah tanggungannya seperti istri, anak, dan pembantu. Nah, maka sebagai kepala keluarga, misalkan ayah ini wajib mengeluarkan zakat fitrah selain untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anaknya. Ayah saya sudah meninggal, saya tinggal sama ibu. Nah, sebagai pengganti kepala rumah tangga adalah ibu, maka ibu ini jika memang memiliki harta yang masih berlebih, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah dan menanggung semua yang ada di bawah tanggungannya. Pak, kok ada pembantu? Ya, pembantu itu di bawah tanggungan majikannya, istilahnya seperti itu, tuannya. Maka pembantu ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh pemilik rumah atau tuannya, ya. Jadi kalau kamu di rumah punya pembantu, selain kamu, mama, ingat ada bibi atau ada si mamang yang bekerja di rumah kamu, maka ayah harus diingatkan harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Berikutnya adalah orang yang hidup saat matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, seperti baru lahir ataupun sedang sakaratul maut, maka dia masih wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebelum berangkat Idul Fitri, misalkan mama melahirkan, nah anak itu sekalipun baru lahir maka wajib. Misalkan kakek meninggal setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri, maka kakek ini pun masih wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, ya. Dipahami. Orang yang mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, seperti kamu sudah mandiri, kamu belum menikah memang, misalkan kakak sudah kerja, sudah punya penghasilan sendiri, maka kakak ini wajib menafkahi dirinya dan membantu keluarganya mengeluarkan zakat fitrah sebagai mungkin bisa dikatakan pengganti kepala rumah tangga gitu. Kemudian adalah penjelasannya, orang yang sudah mampu atau memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki, harus mengeluarkan zakat fitrah. Sebab jika tidak memenuhi, maka ibadah puasanya akan ditolak. Sia-sia ibadah puasa kita selama 1 bulan jika pada akhirnya kita tidak membayar zakat fitrah, ya. Yang berikutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Beberapa waktu yang sudah disimpulkan oleh para ulama di sini tentang waktu-waktu kamu mengeluarkan zakat fitrah. Disimak. A. Waktu mubah atau boleh. Kapan? Terhitung mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jadi kamu pada awal puasa itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Takut lupa, keluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan, tidak apa-apa, itu mubah. Kemudian waktu wajib. Wajib ini harus, ya, harus diingat. Mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadan, ketika menjelang maghrib di puasa hari terakhir besoknya lebaran, maka di hari itu sudah wajib kamu mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai lupa, ya. C. Waktu sunnah atau utama. Ini lebih baik, ya. Sudah kewajiban ditunaikan kemudian mengeluarkan pada waktu ini, kamu mendapatkan kesunahan atau keutamaan lebih. Kapan itu? Sudah sholat subuh sebelum kamu sholat Idul Fitri. Namun biasanya ketika kita sudah sholat subuh di hari raya Idul Fitri itu, kita sudah sibuk repot, akan ke masjid dan lain sebagainya, mempersiapkan lebaran, maka lebih aman kamu mengeluarkan zakat fitrah sebelumnya. Kecuali kamu memang sudah merencanakan, aku mau mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat subuh sekaligus berangkat ke masjid. Nah, itu boleh, itu lebih utama, ya, mendapatkan pahala kesunahan. Kemudian disebut waktu makruh. Waktu ini tidak disukai oleh Allah. Kapan itu? Setelah sholat Idul Fitri, tapi memang masih siang atau masih pagi, tapi setelah sholat Idul Fitri, ini makruh, tidak disukai oleh Allah. Jadi alangkah lebih baiknya tidak mengeluarkan pada hari dan waktu ini, ya. Yang terakhir adalah waktu haram. Ini dianggap tidak sah,
Kapan itu? Setelah terbenam matahari pada hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kamu mengeluarkannya setelah lebaran selesai, malam hari di hari kedua lebaran baru mengeluarkan. Ini sudah tidak dianggap zakat fitrah, maka tidak sah. Pemberian kamu dianggap apa? Kamu dianggap bersedekah saja. Berarti pada tahun ini kamu tidak mensucikan jiwa atau tidak membersihkan diri dengan zakat fitrah. Ya, pahami anak soleh dan solehah. Baiklah, untuk tugas hari ini adalah silahkan kamu persiapkan buku tulis kamu. Kamu salin soal-soal ini sekaligus kamu jawab, boleh dengan singkat, boleh dengan lengkap. Yang penting kamu jawab, tidak mengurangi jawaban kamu untuk soal-soal ini ya. Yang pertama, tuliskan pengertian zakat fitrah. Secara singkat boleh kamu jelaskan. Kemudian tuliskan hukum zakat fitrah, apa hukumnya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian tuliskan benda-benda yang boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah, tadi juga sudah Bapak paparkan. Yang keempat, tuliskan orang yang wajib membayar zakat fitrah. Di video tadi atau di buku pun terdapat catatan ini. Yang kelima, tuliskan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pahami ya anak soleh dan solehah. Baiklah, pelajaran hari ini kita cukupkan, semoga dapat difahami. Jika ada yang belum paham, bisa terus disimak videonya atau dibaca-baca terus buku paketnya, atau bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Bapak tunggu tugasnya. Pesan Bapak selalu jaga kesehatan. Paling utama jangan lupa sholat 5 waktu ya. Kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.